نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Ayuhal ikhwatu fillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufiknya kita bisa meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatannya. Berapa banyak orang berharap untuk meninggalkan maksiat menuju kepada kebajikan, lalu mereka tidak pernah kesampaian karena tidak adanya taufik. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada as-sahabatu ridwanullah ta'ala anhum ajma'in, dan kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, dan pengikut sunnah beliau, pembenci bid'ah sampai hari kiamat kelak nanti. Waalaikumsalam. Ayyuhal ikhwatu fillah, Islam merupakan sebuah din, satu din yang turun dari langit, dibawa oleh Rasulnya Allah berupa Jibril dari kalangan malaikat, disampaikan kepada Nabi-Nya Allah yang ada di bumi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dibisikkan wahyu itu pada telinga beliau, lalu beliau pun dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril, agar mengikuti apa yang dibaca olehnya. Kemudian ada garansi jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menghafal wahyu itu dan menjelaskan wahyu tersebut.
itu ada garansi dari Allah. Adapun manusia-manusia di luar beliau tidak ada garansi khusus untuk mereka itu, tetapi ada garansi umum untuk bisa menghafal ayat itu, bahwasanya Al-Quran akan bisa dihafal oleh manusia. Tapi bagi orang bersungguh-sungguh untuk menghafalnya dan mengamalkannya, ini semuanya membutuhkan taufik dari Allah. Ayuhal ikhwatu fillah, ini malam saya akan membahas satu topik yang cukup lumayan bagus, yaitu proses kejadian dunia ini menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda maju ke depan, jadi supaya yang belakang bisa masuk. Ya, maju geser supaya yang lainnya bisa masuk. Geser aja. Mepet apa-apa nempel supaya yang lain masuk. Ini kosong. Tamasahu ya Syekh. Geser aja supaya masuk yang lain. Saya lanjutkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini, pertama dia kasih batas yang mana disebut dunia dan sampai kemana. Mana yang terlebih dahulu diciptakan antara langit dan bumi. Dari apa Allah ciptakan itu langit dan bumi, bahan bakunya? Pada hari apa Allah ciptakan langit dan bumi? Langsungkah ia diciptakan dengan kedua tangannya ataupun tidak? Apa yang terakhir diciptakan oleh Allah di bumi ini, di dunia ini? Mana terlebih dahulu diciptakan oleh Allah antara manusia dan jin? Mana terlebih dahulu antara jin dan malaikat? Ayuhal ikhwatu fillah, di dalam nusus Quran dan Sunnah Allah menjelaskan tentang dunia yang telah Ia ciptakan. Kalau kita tanyakan mana yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah antara dunia dan akhirat, lalu apa yang pertama diciptakan oleh Allah? Ayuhal ikhwatu fillah, di dalam hadis yang sahih Anda bisa dapatkan keterangannya pada satu kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Tahdhib Syarh Aqidah Tahawiyah. Saya ulangi, itu 2 jilid, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan jadi 2 jilid. Nama bukunya itu kitabnya Tahdhib Syarh Aqidah Tahawiyah.
Ini perlu Anda miliki, karena ia merupakan prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah. Di situ dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Awwal ma khalaqa Allah al-'arsy." Pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah 'arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahan baku 'arsy itu ialah Inna Allah khalaqa al-'arsy min yaqutatin hamra. Allah menciptakan 'arsy itu, dia terbuat dari batu yakut yang warnanya kemerah-merahan. Dan 'arsy ini sangat luas. Luar biasa luasnya. Kemudian dijelaskan setelah itu, barulah Allah menciptakan qalam yang panjangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100 tahun perjalanan. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala setelah itu menciptakan al-jannatan, surga dan neraka. Setelah itu barulah yang menciptakan dunia ini. Allah telah menciptakan akhirat beserta seluruh yang ada di dalamnya sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Akhir daripada ciptaan Allah yang terakhir di bumi ini, di dunia ini, ialah Adam. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan surat Shad, surah yang ke-38, ayat yang ke-75 dalam tafsir At-Tabari, pada ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi." Qala jalla wa 'ala, "Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin." Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan ada 4 hal yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya langsung, yaitu al-'arsy, al-qalam, al-jannatan, dan Adam. Ini langsung. Ulangi lagi ayat itu. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Jadi Allah katakan langsung yang menciptakannya dengan kedua tangannya, tanpa ta'wil. Asy'ariyah menyatakan kekuasaan. Adapun ahli sunnah, sebagaimana pendiri aqidah Asy'ariyah Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ardhah telah bertaubat dari perkataan beliau tentang kekuasaan dalam bukunya Al-Ibana.
Bahasa Arab buku itu Al-Ibana. Kira-kira teman segini, beliau meralat perkataan beliau tentang aqidah yang beliau dirikan, yaitu pemahaman Abu Hasan Al-Ash'ari. Hasan Al-Ash'ari. Beliau telah bertaubat, meralat seluruh ketetapan beliau tentang tangan itu kekuasaan, semuanya kekuasaan, beliau ralat. Anda bisa dapatkan, bahkan buku itu sudah diterjemahkan. Judul buku itu buku putihnya Abu Hasan Al-Ash'ari. Saya ulangi lagi, itu sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, namanya buku putih Abu Hasan Al-Ash'ari Al-Ibana. Anda bisa dapatkan keterangan beliau ketika beliau taubat. Jadi pendiri akidah ini sendiri orangnya telah taubat. Lalu orang lain tetap memegangnya, padahal pendirinya telah taubat. Abdullah bin Umar ketika menafsirkan surat 38 Shad ayat 75 itu, ia mengatakan, ketika Allah mengatakan, ya iblis ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu biyadayya. Hai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk tidak sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Lalu Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, ada 4 hal yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu al-arsh, kemudian al-qalam, kemudian syurga dan neraka beserta akhirat yang ada semuanya, kemudian Adam alaihissalatu wassalam. Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Setelah asar menjelang maghrib, sebelum istiwa. Ayyuhal ikhwatu billah, Allah menjelaskan tentang Ia menciptakan langit dan bumi dalam banyak ayat. Kita akan dapatkan pada surah yang ke-32, namanya As-Sajdah atau Alif Lam Mim Sajdah. Ayat 4 Allah menjelaskan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala jalla wa 'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Jadi Allah menjelaskan Ia telah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, yang disebut oleh orang angkasa dan benda-benda angkasa. Kesemuanya itu Ia ciptakan pada 6 hari. Qal fi 6 ayyam, pada 6 hari. Kemudian dia istiwa di atas ars. Kemudian dia istiwa ke atas ars. Setelah Ia menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, kemudian pada hari ke-7 kata Ibn Abbas, fi yaum as-sabi' Ia naik ke ars. Ibn Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan, thumma istawa 'ala al-'arsh min ba'd as-sittah thumma sabi' istawa. Setelah hari ke-6, pada hari ke-7 Ia pun istawa. Setelah menciptakan Adam pada hari Jumat, ba'da asar menjelang malam, antara asar sampai maghrib, mulai masuk malam,
itu pun ia istawa 'alal 'arsy. Kalau kita tanya, mana yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah antara langit dan bumi? Kalau kita mengikut ayat ini, seakan-akan yang pertama diciptakan langit. Allah menyatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Ia menciptakan langit terlebih dahulu, baru bumi, baru apa yang ada di antara langit dan bumi. Menurut ayat ini. Bagaimana dengan menurut yang ada dalam Al-Baqarah ayat 19? Allah menyatakan, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, qala jalla wa 'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Apa atau seperti orang yang ditimpa hujan? Berapa itu? Tadi 19, 20. Allah ja'al. Bukan. Walladzi ja'ala lakum ma fil ard. 29 berarti. Atau 28. atau 29. Walladzi ja'ala lakum ma fil ard jami'an thumma istawa ila as-sama' فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha Pengetahui segala sesuatu. Jadi berdasarkan ayat ini dia katakan bumi dulu baru langit. Kalau berdasarkan surat 32 As-Sajdah ayat 4, langit dulu baru. Coba buka surat 79 ayat 26, ayat 27 mulai sampai dengan ayat 30 sekian. Allah menyatakan, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, qala jalla wa 'ala أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها فأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Dapat. Apakah kamu yang lebih sulit menciptaannya, ataukah langit Allah telah membangunnya? Dia menginginkan bangunannya lalu menyempurnakannya. Setelah dia tinggikan bangunannya dan dia sempurnakan, kemudian dan Dia menjadikan malam gelap gulita. Malamnya atau malam? Malamnya gelap gulita. Ulangi. Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Jadi berdasarkan ayat ini apa dulu? Langit dulu, baru bumi. Jadi pada ulama ikhtilaf. Para ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan langit terlebih dahulu diciptakan baru bumi. Kemudian ada yang mengatakan bumi terlebih dahulu diciptakan baru langit.
mana yang lebih sahih di antara dua pendapat ini? Yang lebih sahih ialah bumi dulu diciptakan, barulah langit. Kalau begitu bagaimana ceritanya? Kejelasan itu bisa Anda dapatkan pada surat yang ke-41 ayat 9 sampai dengan 12. Hamim Sajdah. Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, qala jalla wa ala, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan kamu? Pada menciptakan bumi. Menciptakan bumi dalam 2 hari, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Ulang yang lagi. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Kemudian, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuni yang dalam 4 hari. Penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari, dan Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memelihara dengan sebaik-baik. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ini saya jelaskan. Ini rincian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdasarkan ayat ini, seakan-akan yang diciptakan Allah yang pertama ialah bumi, kemudian gunung, kemudian barulah langit, dan barulah apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini yang rajih. Ini yang rajih. Lalu di sini seakan-akan ada benturan, seakan-akan terjadi seperti benturan. Di dalam surat 32
ayat 4 tadi, Allah jelaskan Ia menciptakan langit dan bumi itu pada dalam 6 hari. Lalu di sini dikatakan bumi 2, gunung-gunung itu 4, kemudian langit itu 2. Coba ulangi kembali. Silakan yang Anda pakai terjemah yang lainnya, silakan. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itu Tuhan semesta alam, dan Dia menciptakan bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Dan dia tidak mengatakan Dia menciptakan gunung bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya. Tolong bacanya yang benar, bacanya yang benar. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Di atasnya Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Jadi Allah katakan Ia menciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi itu, dan Ia menentukan kadar makanan untuk penduduknya pada 4 hari. Gunung bumi 2 hari. 9 bumi apa bukan? 9 itu bumi 2 hari atau bukan? Ya. Ayat 10 gunung beserta apa yang ada di atasnya 4 hari apa bukan? Berapa sudah? 6. Kemudian ayat 12. 11. Yang tadi 11. Ayat 12. Maka Dia menjadikan 7 langit dalam 2 hari, dan Dia Jadi 2 hari langit. Jadi berapa? 6 lagi ya. Baca ayat 9. Yang baca ayat 9. Katakanlah, Baca ayat 9. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Berapa hari? 2 hari. Apa? Masa itu pelintiran. Teks Qur'annya tidak berkata masa. Teks Quran mengatakan yaum. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Pelintiran bukan? Pelintiran bukan terjemahannya itu. Qal fi yaumain. 2 hari apa bukan? Dipelintir 2 masa apa tidak? 2 masa kan? Teks bahasa Arabnya apa? Yaumaini. Anda tanya orang Arab, yaumaini itu apa? Tidak ada berkata masa, tetapi hari, yaumaini, 2 hari. Kemudian pada ayat 10 disebutkan, silakan. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Enggak, tenang aja, kencang dikit suaranya, tenang. Kencang dikit suaranya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Lihat lagi ya, itu dikatakan 4 masa. Lihat teks Qur'annya. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَبَعْدِ أَيَّامٍ. Hari atau masa? Pelintiran atau bukan? Keliru atau tidak terjemahannya? Keliru. Fi arba'ati ayyam. Yaum 1, yaumaini. Kalau berkata ayyam berarti jamak, tinggal Anda sebutkan angkanya. Baca 12. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa,
Nah, 2 masa lagi kan? Kita lihat teks ayatnya. Wa qadahunna sab'a samawatin fi yawmain. 2 hari apa bukan? Dipelintir lagi atau tidak? Dipelintir. Jadi bumi 2 hari. Apa yang ada di atasnya? Dia bilang pada hari. Langit 2 hari. Berapa hari? Kemudian buka surat 32 ayat 4. Amin Najib. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Fi 6 ayyam. Hari atau masa? Hari. Di situ apa? Masa pelintiran atau bukan? Pelintiran. Di sana ada kata 6, rinciannya 8. Lalu bagaimana korelasinya? Itu Allah menyebutkan, ulangi ya. 32 ulangi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ini global. Globalnya 6 atau tidak? Kemudian dalam surat 41 Allah menyebutkan rincian atau tidak? Rincian atau bukan? Rincian ya. Ia katakan, ia ciptakan bumi tanpa ada apa-apa. Bumi tanpa ada isi. Bumi yang tidak ada gunung di atasnya. Coba kembali ayat 10, baca lagi ayat 10. Surat 41 ayat 10. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Saya ulangi. Ia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atas bumi itu. Mana yang terlebih dahulu? Bumi dulu ya diciptakan. Ada gunung apa tidak? Belum ada gunung. Lalu yang berbicara bumi tanpa gunung berapa hari? 9 itu? Baca dulu enggak? Saya minta dibacakan lagi. 9. Katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu. Oke, dalam 2 hari. Ulangi ini. Katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Oke, dalam 2 hari. Disebutkan nggak ada gunung? Lanjut. 9 lanjut. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Orang-orang yang tidak ada orang yang bersifat demikian itu Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada kata gunung. Di ayat 10-nya baru ia menyebut kata gunung. Jadi bumi dulu baru dikasih gunung. Lalu bagaimana dengan teori Big Bang itu bumi dulu berputar, ya, lalu terlempar dan terlemparlah menjadilah planet dan sebagainya. Betul atau tidak? Ada nggak teori itu? Ini kan teori. Apakah Quran ini teori ataupun wajib diimani? Dia bukan analisa, tapi dia wahyu. Menurut Allah, yang bergerak itu bumi ketika belum ada gunung, bukan setelah ada gunung, dan dia tidak terlempar. Allah menyatakan pada surat 16 An-Nahl ayat 15. Siapa dapat baca? Allah menyatakan 16 An-Nahl
gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Jadi ia katakan, Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak wa goncang. alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dia katakan, wa alqa fil ardi, ia menancapkan di bumi itu rawasiya, gunung-gunung di atasnya. An tamida bikum, supaya kamu tidak terlempar darinya. Sebelum ada gunung ini, bumi goyang atau tidak? Ulangi. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Sudah ada gunung atau sebelum ada gunung? Sebelum ada gunung dia goncang, tapi setelah ada gunung, ya tidak. Jadi yang mana terlebih dahulu diciptakan? Bumi. Baru gunung. Kemudian, kalau begitu, kalau ia menyebut yaumaini hari, kalau ia menyebut hari, ya, yang kita tanyakan, hari apakah itu? Kalau dibilang masa, bunglon, tidak jelas. Masa tidak ada namanya. Masa dulu hari apa nggak jelas. Masa sekarang hari apa tidak jelas. Tapi Allah menyebutkan fi yaumaini. Bukan muslim. Hadis 2389 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2389. Ini siapa yang katanya dia mau datang baca apa ini? Sudah datang belum? Ini tanya. Sofi ada Sofi. Sofi saja. Ini materi. Sofi Sofi. Dari Sa'ad bin Sa'ad 89. 2389. 2388 maksud. 88 Abu Hurairah. 2388. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah SAW mengangkat tangannya lalu beliau bersabda, Apa isi sabda beliau? Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu. Jadi dia katakan dua hari ya. Hari apa yang diciptakan itu? At-turba, debu. At-turab, debu. Hari Sabtu. Kemudian Menancapkan gunung pada hari Ahad. lalu ia menancapkan gunung pada hari Ahad. Dua hari apa bukan? Masa bisa dipakai hari atau tidak? Bisa. Pelinciran atau bukan terjemahannya? Keliru apa tidak terjemahan itu? Baik. Kemudian Menumbuhkan pohon pada hari Senin. Menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin. Jadi ia menumbuhkan pohon-pohon, menanam pohon-pohon itu pada hari Isnin. Kemudian Menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. oke, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 4 hari apa enggak? Jadi ayat 9 itu 2 hari. Ayat 10 kalau digabung ini menjadi 4 hari. Bukan 2 ditambah 4. Tetapi 2 langsung dijamakkan menjadi 4, berarti ini 2. Lalu ditambah ini menjadi 2, dan atas di sini ada bilangan lengkapnya 4.
Kesemuanya ini benda yang ada di bumi, bukan? Kemudian menjadikan cahaya pada hari Rabu, kemudian menebarkan binatang pada hari Kamis, kemudian dan menjadikan Adam alaihissalam sesudah asar pada hari Jumat. Setelah selesai menciptakan seluruh makhluk dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Nah, itu diciptakannya Adam. Kemudian buka tafsir surat 41 itu ayat 9 sampai 12, jilid 4. Buka Ibnu Katsir. Ada hadis menyatakan bukan hari Sabtu menciptakan bumi, tapi mulainya hari Ahad. Hadis ini riwayatnya terbalik matanya. Yang hadis sahih ialah menciptakan debu itu pada hari Ahad, menciptakan gunung menancapkan gunung itu pada hari Isnin. Karena adanya Sabah, dia tidak mulai daripada hari Sabat, tidak mulai dari hari ke-7, tapi dia mulai daripada hari Ahad. Silakan. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir pada yang Langsung tafsirnya. Ayat-ayat di atas adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir yang beribadah kepada Allah dengan menyertakan sembahan selainnya, padahal Dia pencipta segala sesuatu, menundukkan segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Firman-Nya, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Maksudnya tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu yang kalian sembah ketika menyembah Allah yang bersifat. Demikian itu adalah Tuhan semesta alam, yaitu yang telah menciptakan segala sesuatu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala merinci firman-Nya dengan Dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Terus Kemudian Allah Subhanahu wa taala merinci sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi bumi dan sesuatu yang diperuntukkan bagi langit. Disebutkan bahwa Allah pada permulaannya menciptakan bumi sebagaimana Dia berfirman, Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 29. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu yang lebih hebat penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, Ia memancarkan darinya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung dipancangkannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan binatang-binatang ternakmu. An-Nazi'at 27 sampai 33. Ini menjelaskan bahwa pembentangan bumi dilakukan setelah penciptaan langit, maka penciptaan bumi itu dilakukan sebelum penciptaan langit seperti menurut ketetapan Nas. Dengan ini pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengemukakan jawaban pada sebuah riwayat yang disebutkan Bukhari ketika menafsirkan ayat ini dalam kumpulan hadis-hadis sahihnya. Kita petik darinya yang sesuai dengan pokok bahasa ini. Dan Allah telah menciptakan bumi dalam 2 masa, lalu menciptakan langit, kemudian berkehendak menuju langit, lalu dijadikanlah langit itu dalam 2 masa pula. Kemudian Dia menghamparkan bumi,
menghamparkannya itu adalah dengan mengeluarkan air dan tanaman-tanaman darinya, dan menciptakan gunung-gunung, kerikil-kerikil, benda-benda padat dan anak-anak bukit, dan segala sesuatu yang terdapat antara langit dan bumi. Penghamparan itu dalam 2 masa pula. Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya, dan bumi setelah itu dihamparkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa, yaitu menciptakan bumi semua yang ada padanya di dalam 4 masa, dan menciptakan langit dalam 2 masa. Dan yang dimaksud dengan firman Allah yang telah menciptakan bumi di dalam 2 masa ialah hari Ahad dan Senin. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, yakni menjadikannya penuh berkah dan banyak mendatangkan kebaikan, benih-benih dan biji-biji tanaman. Dia menentukan di bumi itu berbagai musim yang sangat dibutuhkan oleh penghuni untuk menentukan di mana dan kapan dia harus bercocok tanam. Perbuatan ini dilakukan pada hari Selasa dan Rabu. Jika kedua hari ini dijumlahkan dengan 2 hari yang sebelumnya, maka menjadi 4 hari. Oleh karena itu Allah berfirman dalam saya lanjutkan. Nanti Anda bisa baca langsung di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Saya lanjutkan. Jadi ada 2 hadis. Ada hadis mengatakan mulai daripada hari Sabat. Menurut ulama hadis hari ini terbalik. Hadis ini terbalik dalam matanya. Yang sahih ialah mulai daripada hari Ahad. Riwayatnya kedua-duanya sahih. Hanya matanya yang terbalik, yang satu tidak. Allah ciptakan bumi itu pada hari Ahad. Kemudian gunung-gunung ditancapkannya pada hari Senin, mineral dan sebagainya ia ciptakan pada hari Selasa dan Rabu. Cahaya diciptakan pada hari pada hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat Allah ciptakanlah yang namanya